lagi menurut saya ada satu hal yang bagus dari Iran itu, penggantian pimpinan nasional itu tidak menimbulkan dampak. Yeah. Biasanya kalau pemimpinnya udah jatuh, kayak Irak, udah selesai. Irak kan enggak. Kalau menurut saya sih normal, karena sekarang ini perang itu sifatnya tuh short of war ya. Perang yang pokoknya tergantung masanya pemimpin lah. Selama-lamanya perang itu kan 5 tahun. Karena kepemimpinan itu 5 tahun. Oke. Ya anggaplah 5 tahun ya. Prolonged period, berlarut 5 tahun. Artinya logistik berapa persen? Errornya orang itu. Ya kan? Jadi orang itu jadi leader pasti ada error gitu kan. Trump sekarang ya. Anggap error. Berapa lama? Apakah error itu bisa diterima oleh publik? Publiknya demo kan gitu. Anggaplah 1 bulan kan, 28 Februari sampai 28 Maret sudah 1 bulan. 1 bulan. Ada grace period, anggap 2 minggu lah. Mungkin itu kan. Tergantung kekuatan publik demo. Karena kan orang harus berpikir berapa lama publik Amerika bisa istilahnya menerima alasan perang ini. Sudah mulai tidak menerima, Pak. Nah, karena iya, harga kan BBM naik. Risiko. Dan satu lagi menurut saya ada satu hal yang bagus dari Iran itu, penggantian pimpinan nasional itu tidak menimbulkan dampak. Biasanya kalau pemimpinnya udah jatuh, kayak Irak, udah selesai. Irak kan enggak. Ya. Betul. Nah, Amerika tuh sekarang harga BBM per galon sebelum perang kan $2,9 per galon. Sekarang udah $4 per galon. Itu sudah diprotes. 2 kali lipat ya? Sudah diprotes. 2 minggu mereka perang itu menghabiskan 203 triliun. Dan sekarang sudah sebulan lebih, yang menjadi tanda tanya apakah ini bisa bertahan atau enggak sampai yang tadi Bapak bilang 5 tahun long period perang itu. Kemungkinan bisa nggak, Pak? Mengingat nanti November ada mid election. 5 tahun itu tergantung leadershipnya. Kalau Amerika cuma 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Apakah orang bertahan dengan pola kepemimpinan 5 tahun seperti ini? Kalau orang misalnya merasa muak dan kemudian mangkel, ya mungkin diturunkan gitu kan. Tapi kalau saya, kita sebenarnya udah antisipasi bagi Angkatan Laut. Amerika menjadi masalah karena mengenai teknologi hybrid itu tidak banyak dikembangkan. Yang gencar itu kan Tiongkok. Tiongkok baterai itu tergantung pada nikel kan. Segala macam. Produksi nikel yang paling banyak di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Gitu kan. Sehingga untuk energi alternatif dikembangkan di kita. Terus Angkatan Laut juga mengantisipasi itu, kita kapal yang Mata Dinata, KRI Mata Dinata dan KRI Ngurah Rai itu udah hybrid. Udah hybrid, Pak? Kapal udah hybrid, Pak? Udah. Bukan cuma mobil ya? Sudah tidak lagi banyak mengkonsumsi ini ya, Ya pokoknya hybrid itu kombinasi lah, gitu kan. Belum hybrid beneran. Yang sudah elektrik betul adalah kapal selam. Kapal selam sudah hybrid. Karena kapal selam itu diesel elektrik. Elektrik. Di atas dia diesel, di bawah laut dia elektrik. Keren ya? Ya kan bisa terang dengan elektrik. Asik. Seperti bikin terang. Ini saya mau nanya nih, gimana? Pak, Indonesia punya berapa banyak kapal perang, Pak? Kapal selam? Kapal selam saya tidak banyak berapa banyak, tapi target saya programkan dari kasal ke kasal kita siapkan 12 kapal selam. 12 kapal selam? Ya. Sekarang berapa, Pak? Ya kan bertahap masuk. Kan Kemarin biasa pengen tahu gitu kan. Klub Prancis sudah nawari, kemudian Rusia sudah nawari, gitu kan. Kemarin kan dibawa Rusia kapal selam. Kita tidak susah untuk beli kapal, selama kita tidak musuhi sama orang banyak. Oh iya. Produsen kapal. Jadi kalau kita butuh kapal perang ya, kalau misalnya cenderung Indonesia tetap harus bebas aktif. Yang kedua, kita tuh jangan 2 kaki, tapi 10 kaki, gitu kan. Politik kita di situ. Yang berikutnya, kalau kebutuhan pertahanan, kita menurut pengalaman kita ya, zaman dulu nggak pernah kesulitan. Yang sekarang aja nggak sulit kok. Pak Prabowo memasukin kapal Brawijaya Siliwangi, itu kan hanya 6 months. Ada terobosan bagus. Ini rahasia ya. Dibuka di sini, Pak. Enggak. Jadi ada terobosan bagus. Jadi terus juga Balap Putra Dewa.
take the desain dari Inggris. Masukin, belum lagi dari Turki masukin. Cerdas Pak Prabowo. Ya. Kenapa pengadaan kita nggak sih? Enggak. Justru kalau konsep lama, saya kan pernah ngalami. 2004 saya jadi Satgas, 2007 baru jadi. 3 tahun. 3 tahun. Ini 6 bulan. 6 bulan. Itu pakai strategi apa ya Pak ya? Strateginya diplomasi. Diplomasinya keren berarti. Karena harus punya power dalam diplomasi. Nggak ada cuma celana blue jean gitu. jadi Pak Prabowo memang dulu pernah nawarkan Itali ke saya juga waktu saya ada tawaran ya frigatnya Rusia, tapi kapal Itali. Saya bilang kalau kapal itu aku nggak mau, gitu kan. Dan kapal baru aja. Ternyata Itali lagi bangun kapal, hubungan Pak Prabowo lah gimana saya nggak tahu caranya. Hanya kita beli yang mau dibangun kapal Belanda, angkatan laut Belanda, sehingga shortcut namanya itu. Namanya strategi shortcut. Artinya ngambil yang disiapin buat dijual ke yang lain. Jadi mereka mau bikin, kita beli. Ya, saya nggak tahu bagaimana bargaining harga ya. Biasanya lebih mahal. Tapi kalau untuk sesama saudaranya sama, DNA-nya sama gitu ya bisa cincai-cincai lah gitu kan. Artinya kegiatan pengadaan kapal perang ini dengan shortcut itu adalah menguntungkan bagi kita, nggak terlalu lama. Memang anak-anak kan kalau nggak lama di luar negeri ya udah risiko kamu sih. Cuma jangan sampai jadi alasan walaupun 3 bulan gitu kan, terus tidak bisa ngoperasikan kapal gitu kan. Saya bilang tanya nenek moyangmu. Oh ya sebelum dibawa balik udah harus mahir dulu di sana gitu. waktu Harus beli ada transfer barangnya teknologi ya Pak ya, ya. Pak ya. Dan saya tanya kesiapan juga udah cukup bagus di atas 85%, tinggal beberapa nambahan ya untuk misal segala macam. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Pak, secara militer tadi Pak Ade sudah menjelaskan bahwa Indonesia secara militer fine, nggak ada masalah gitu ya. Tapi bagaimana dengan sipil kita Pak? Apa yang harus dilakukan ketika kondisi geopolitik di dunia sekarang seperti ini? Sebagai warga sipil, apa yang harus dilakukan untuk mendukung ketahanan nasional? Kan sebenarnya tujuan nasional ya, konstitusi ini ya. Tugas pertama kan melindungi segenap tumpah darah gitu kan. Artinya kita harus sama-sama, tidak ada batasan militer sipil, harus juga ikut pada tujuan nasional gitu kan. Hanya prakteknya ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi presenter, ada jurnalis gitu kan. Itu kan sama. Ini kan masing-masing. Gitu kan. Yang tidak boleh itu jadi pengkhianat. Tidak boleh karena pengkhianat. hancurnya suatu negara itu kan pengkhianat. Gitu kan. Kita apakah dalam sejarah kita pernah kita dikuasai negara lain tanpa pengkhianat? Kalau tanpa pengkhianat kita jagoan. Kubilaikan aja anak buahnya suruh pulang digunting kupingnya kan. Tapi setelah ada pengkhianat ya gitu tadi gitu kan. Terjadi zaman kerajaan pun sama gitu kan. Jadi sebenarnya dalam konsep bela negara, dalam konsep tadi, maka konsep bela negara udah sama. The civilian has a right to defend the state, to defend the country, sesuai dengan profesinya. Kalau dia presenter, bagaimana menyuarakan wawasan kebangsaan. Sekarang ini kan membuat terang, artinya memberikan wawasan kepada publik. Apa yang terjadi sekarang dengan berbagai topik yang berbeda gitu kan. Kemudian jadi guru ya harus itu. Tetapi juga guru kompensasinya harus bener ya, kasihan gitu kan. Kalau saya terus terang guru tuh kasihan gitu kan. Orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi UMR-nya paling rendah. Apalagi guru honorer ya. Tetap harus menurut saya harus betul-betul mereka itu adalah menjadi ujung tombak penjelasan bangsa itu guru. Jadi guru tuh bukan hanya kualitas gurunya yang diperbaiki, tapi kualitas kompensasi negara terhadap guru. Aku juga punya guru militer. Kalau guru militerku juga cuma ngeluh karena gajinya, kan saya juga nggak pinter-pinter gitu kan. Karena dia mikirin anaknya masih sakit gitu kan. Tapi kalau gurunya jagoan, kejahatannya bagus, ya aja pakai all out gitu kan. Yang tadinya jurus 10, dikasih jurus 10 juga. Mungkin 11 gitu. Oke. Itu tentang sumbangsih dari masyarakat Indonesia, warga negara kepada negaranya begitu ya Pak ya. Bagaimana dengan negara sendiri untuk meyakinkan warganya bahwa kita tuh kuat
oke kita bisa bertahan di tengah situasi ini? Ya kan kita sebenarnya dulu punya konsep kewaspadaan nasional. Yang kedua konsep ketahanan nasional. Sekarang ini MBG lah prakteknya katanya gitu kan. Nah ini orang harus produktivitas masyarakat harus hidup. Nggak bisa itu misalnya kita oke, kita sudah maju, tapi secara keseluruhan ekonominya tidak berkembang gitu kan. Kenapa ekonomi tidak berkembang? Karena produktivitas masyarakat masih kecil. Memang kita banyak ide, misalnya UKM diperbesar ya, berbesar. Saya juga tergabung di Forum Dokter Bisnis Indonesia gitu, karena saya alumni IPB juga. Jadi salah satunya adalah bagaimana meningkatkan UKM ini gitu kan. Sebenarnya kalau dari kita ada geopolitik kan, ada geostrategi, ada geoekonomi. Ini masyarakat bermain. Ekonomi itu paling dominan karena transaksi ekonomi bisa berkembang itu menunjukkan memang hacana kehidupan bangsa ini berkembang gitu kan. Tapi kalau daya beli menurun, berarti kan pendapatan ekonomi itu turun gitu kan. Nah ini suara-suaranya dibuat bikin terang. Baik, semakin terang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ade Supandi. Dan pertanyaan terakhir dari Priska tadi sudah dijawab juga. Yang saya garis bawahi tadi adalah bagaimana militer dan sipil itu bisa bekerja bersama-sama demi kedaulatan negara, dan yang terpenting adalah jangan sampai ada pengkhianat. Nah, gitu kan. Pak Ade, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah sama-sama bersama kami Mas Rizky, Mbak di Priska. Bikin Terang. Semoga saja Indonesia terus bisa berdaulat ya. Aman dari ancaman-ancaman dari luar negeri, dari ASEAN atau dari manapun ya. Maupun dari internal, semoga tidak ada ya ancaman-ancaman itu. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Rizky Hasan. Saya Priska Papilaya, sampai jumpa di Bikin Terang berikutnya.